Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dini Safitri. Pada video kali ini saya akan meneruskan pembahasan mengenai materi transformasi geometri, yaitu pada bahasan rotasi dan dilatasi untuk matematika kelas 9. Oke, di sini adalah sebuah peta konsep yang mana transformasi geometri ini ada 4 bahasan, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Refleksi dan translasi sudah saya bahas ya di video sebelumnya, jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan membahas mengenai rotasi atau perputaran dan dilatasi atau perubahan ukuran. Oke, langsung saja yang pertama kita masuk ke rotasi atau perputaran. Ini adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik tersebut. Yang mana arah perputaran ini dibagi menjadi dua, yaitu arah positif jika berlawanan dengan arah jarum jam, dan arah negatif ini jika searah dengan arah jarum jam. Oke. Untuk rotasi sendiri, ini ada 3 jenis perputaran. Yang pertama yaitu jika diputar atau dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Maka ketika A, X, Y dirotasi 90 derajat, maka A aksennya akan menjadi min Y, min X. Yang kedua yaitu rotasi dengan pusat 0,0 sebesar min 90 derajat atau 270 derajat. Maka ketika A, X, Y dirotasikan sejauh atau sebesar negatif 90 derajat, maka A aksennya ini adalah Y, min X. Yang ketiga yaitu rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 180 derajat. Maka A, X, Y dirotasikan 180 derajat, A aksennya menjadi min X, min Y. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh soal nih. Tentukan bayangan dari titik G 5,1 yang dirotasikan sejauh, ada 3 ya, yang A 90 derajat, B-nya negatif 90 derajat, dan C-nya 180 derajat. Tidak boleh lupa untuk rumusnya, ya. Ketika 90 derajat, maka menjadi min Y, min X. Min 90 derajat menjadi Y, min X. Dan 180 derajat menjadi min X, min Y. Oke, sekarang kita jawab ya. Di sini titiknya adalah G 5,1. Maka kita jawab soal yang A. Rotasi 90 derajat. Maka titik G-nya adalah 5,1. Dirotasikan jauh 90 derajat. Maka G aksennya akan menjadi min 1, min 5. Ingat ya, dia menjadi min Y, min X. Berarti tukar posisi terus ditambahin negatif. Jadi min 1, min 5. Nah, yang B ini rotasinya min 90 derajat. Nah, berarti titik G 5,1 dirotasikan sejauh min 90 derajat, maka G aksennya, ingat perubahannya menjadi Y, min X, berarti Y-nya dulu, Y-nya tetap, berarti 1, X-nya jadi negatif, berarti min 5. Nah, yang C, rotasi 180 derajat, berarti titik G 5,1 dirotasikan sejauh 180 derajat, maka G aksennya akan menjadi min X, min Y. Jadi posisinya tetap, tapi kita tambahin negatif di depannya. Jadi min 5, min 1. Nah, gitu ya. Selesai deh. Gampang kan? Next, kita masuk ke dilatasi. Dilatasi ini adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, ini bisa diperkecil ataupun diperbesar, tergantung pada faktor skala yang kita gunakan nantinya ya.
Oke, di sini ada dua jenis. Yang pertama ini ketika dilatasinya ini pusatnya di 0,0 dengan faktor skala K ya. Jadi K ini adalah angka tertentu ya nanti. Ketika A adalah X, Y, maka didilatasikan terhadap titik pusat sejauh faktor skalanya K, A aksennya akan berubah menjadi K dikali X, K dikali Y. Gitu. Jadi, tiap titiknya kita kalikan dengan faktor skalanya aja. Ya. Nah, untuk yang kedua, ini ketika dilatasinya pada titik tertentu. Jadi, pusatnya bukan di 0,0, tapi A, B. Ada titik tertentu dengan faktor skala K. Maka A, X, Y didilatasikan dengan titik pusat P dengan faktor skala K, A aksennya menjadi X aksen, Y aksen. Ya, di sini terbalik nih, harusnya Y aksen. Nah, di mana X aksen ini didapat dari K dikali dengan X dikurang A ditambah A. Ya, jadi A ini adalah titik pusatnya ya. Terus Y aksennya didapat dari K dikali Y dikurang B ditambah B. Nah, next. Kita langsung masuk ke contoh aja biar nggak bingung. Oke. Tentukan bayangan dari titik A 5,1 yang didilatasikan dengan faktor skala 2. Nah, ini berarti contoh tipe yang pertama ya. Ingat, ketika ada sebuah titik X, Y didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skalanya K, maka A aksennya menjadi K dikali X, K dikali Y. Nah, kita jawab. Jadi kalau ada titik A, yaitu 5,1, ini didilatasikan terhadap titik pusat dengan faktor skalanya adalah 2. Nah, berarti A aksennya, ingat perubahannya adalah K dikali X. K ini adalah faktor skala, K-nya 2, berarti 2 dikali 5, gitu ya. 2-nya faktor skala, 5-nya nilai X, KY, berarti K-nya 2, faktor skalanya, titik Y-nya 1. Nah, berarti A aksennya adalah 2 kali 5, 10, 2 kali 1, 2. Nah, gitu ya. Next, contoh yang kedua. Tentukan bayangan dari titik B 2,6 yang didilatasikan dengan pusat 2,1 dengan faktor skala 3. Nah, ini yang tadi, kalau yang nomor 1 ini pusatnya di 0,0, sedangkan yang nomor 2 ini yang pusatnya A, B. Jadi 2 ini sebagai A, 1 ini sebagai B, gitu ya, dengan faktor skala 3. Berarti ini adalah nilai K-nya. Ingat perubahannya. Ketika A, X, Y didilatasikan terhadap titik pusat tertentu dengan faktor skalanya K, maka A aksennya ini menjadi X aksen, Y aksen. Di mana X aksennya ini didapat dari K dikali X min A ditambah A, dan Y aksennya didapat dari K dikali Y dikurang B ditambah B. Jadi kalau misalnya di sini kita jawab, kita tentukan dulu nih biar gampang. Ya, ini ada titik B 2,6. Didilatasikan terhadap titik pusatnya 2,1 gitu ya. Maka 2 ini sebagai X, 6 ini sebagai Y. Ya, titiknya nih, titik awalnya. Lalu P ini pusatnya, pusat dilatasinya, berarti ini adalah A, satunya adalah B. Gitu, dengan faktor skala, berarti K-nya adalah 3. Nah, sekarang langsung aja kita tentukan X aksennya. Ini didapat dari K dikali X min A ditambah A. Nah, berarti X aksen ini sama dengan K-nya berapa tadi? 3. Dikali X-nya 2. Dikurang A-nya 2. Ditambah A-nya 2. Sama dengan 3 kali
2 kurang 2, 0. Ditambah 2. Berarti 3 kali 0, 0. 0 tambah 2, 2. Nah, dapat ya, ini nilai X aksen. Sekarang yang kedua kita tentukan nilai Y aksen. Ini didapat dari K dikali Y min B ditambah B. Sama dengan K-nya 3, Y-nya 6. Dikurang B-nya 1. Ditambah 1. Berarti 3 kali 6 kurang 1, 5 tambah 1. Yaitu Y aksennya 15 tambah 1, 16. Nah, berarti titik B-nya 2,6 didilatasikan terhadap titik pusat dengan faktor skala tertentu, maka B aksennya akan menjadi X aksen, Y aksen. Berarti sama dengan B aksennya adalah 2,16. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan saya mengenai materi rotasi dan dilatasi ini. Semoga videonya bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.